Saya di dunia ini ya 10 tahun. Di dunia ini mau udah lama, Bapak kan dari lahir. Pekerjaan ini. Oh bener. Bekerja di dunia ini maksudnya. Bener. Karena Bapak di dunia ini udah lama. Kalau 10 tahun saya lahir sih emang baru SD nih sekarang 10 tahun. Saya ngomong sama bocah dong sekarang. Halo Sobat SAC. Halo Sobat SAC. Nah, mungkin penonton pada bingung nih. Kenapa kita berdua di sini ya? Betul, kenapa mesti kita berdua ada di Inframe? Sekarang kan biasanya kita sendiri-sendiri. Betul, ini kan rajanya tutorial. Lu Iya. ada di tutorial terus nih. Yang ini rajanya apa? TikTok dong. Nggak ada. Setiap ada Pak Fando, TikTok itu tuh selalu pecah. Algoritmanya gue kan. Bener, pemecah algoritma TikTok lah si Pak Fando ini. Kita bergabung di sini sekarang. Karena lumayan banyak pertanyaan nih Pak dari viewers YouTube kita. Oh gitu. Iya. Ternyata banyak yang nanya ya. Kenapa banyak yang nanya? Atau katanya sih channel kita informatif. Oh gitu. Katanya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Mungkin. Dengar-dengar nih pas sekarang kita udah 1000 subscriber kita. Alhamdulillah Pak, udah. Jadi 1K gitu kan. Betul, udah enak ngeliatnya ya. Oh, iya. Nggak ada angka lagi di belakangnya. Jadi mungkin orang udah yakin udah ada 1000 orang yang subscribe gitu kayaknya. Iya udah. bener. Nggak beli kan Pak ya? Enggak lah. Dari 0 sampai berdarah-berdarah saya. Bah, gila emang. Saya tahu banget perjalanan Pak Fando nih. Ada. Ngomongin tetangga, keluarga kan. Dari dia buat. Gue sama tetangga. Oke. Nah, kali ini sebenarnya kita mau bahas sebuah tema nih Pak, gitu. Karena kalau saya sendiri kayaknya kurang pas banget ngebahas ini. Oh gitu, jadi harus berdua. Jadi kalau ada Pak Fando kan ada tempat buat sharing nih, bener apa enggak? Oh ya, semoga ya. Bener. Tapi di sini saya bukan sebagai guru ya, sebagai dari experience aja. Oh, Kita berdua dari experience, bukan dari yang gimana-gimana gitu kan. Benar, karena kan guru terbaik pengalaman Pak. Iya betul, betul sekali. Ya jadi kita ambil case pertanyaan ini dari pengalaman kita aja. Kita nggak tahu ya bukunya ada apa enggak ya, tapi Betul. on experience-nya kita ya seperti ini. Boleh diambil ilmunya, boleh nggak berarti gitu ya. Setuju banget lah sama Pak Fando ini gitu. Nah, beberapa waktu lalu Pak, kayak dari beberapa video channel kita banyak yang tanya sih sebenarnya. Kan banyak banget kayak pelaku usaha nih. Nanti saya share juga lah dari versi saya juga gitu kan. Oh, boleh. Kayak Pak tanya nih gitu kan, dia tuh baru mulai bisnis gitu kan. Oh ya. Kayak gimana sih yang bener itu kayak mengolah keuangan gitu, karena yang awalnya kan itu personal ya kan, pribadi mungkin gampang lah. Namun dia sekarang mulai bisnis nih, entah itu kayak dari online shop gitu kan, atau dia buka usaha kecil-kecilan, dropshipper gitu kan. Dia pengen tahu nih gitu kan, dari pengalamannya Pak Fando kan, mungkin udah berapa tahun Pak? Saya di dunia ini ya 10 tahun. Di dunia ini mau udah lama Bapak kan dari lahir. Pekerjaan ini. Oh bener. Bekerja di dunia ini maksudnya. Bener. Karena Bapak di dunia ini udah lama. Kalau 10 tahun saya lahir sih emang baru SD nih sekarang 10 tahun. Saya ngomong sama bocah dong sekarang. Di dunia bisnis inilah ya, Oke. 10 tahun. Alhamdulillah. Ya kan 10 tahun tuh pengalaman yang udah cukup menurut saya ya, udah cukup banyak makan asam garam lah Pak. Oh ya, insya Allah. Semoga bisa bikin manfaat yang baik. Apa nih pertanyaannya nih kira-kira? Nah sebenarnya ini kita konsepnya sharing Pak. Oh iya, Jadi sharing aja. Bisa saya kasih masukan, Pak Fando juga silahkan. Boleh, kan. boleh. Jadi kayak- bagi-bagi ya, jangan gue sendiri ya. Jangan dong, jangan Oke. sendirian, itu kan maruk benar. Nah, pertanyaannya sebenarnya kayak gini Pak, kayak gue baru mau mulai usaha nih, Oke. kiat awal yang mesti dia lakukan biar, jadi kita ngomongnya secara keuangan ya Pak ya, karena kan kita berdua nih lebih ke consultants finance ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih Pak masukan dari Bapak untuk orang-orang yang mau start bisnisnya gitu loh, cara ngaturnya tuh gimana dulu? Oke. Pertanyaannya memang masih lumayan ini ya, general terhadap, kita belum spesifik membahas satu-satu poin kali ya, karena memang kita coba mulai dari yang generalnya dulu gitu, karena kan in case sekarang tuh orang jualan bisa dibilang dulu mudah aksesnya, karena platformnya sudah banyak ya, ilmunya banyak juga yang di-sharing. Nah, jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk buka usaha ya. Nah, tapi kadang stepnya tuh suka agak apa ya namanya. Jadi kadang mereka jualan tuh banyak tapi nggak untung. Ya, asal jualan aja Pak ya. Ya, that is problem buat yang beginner ya gitu kan. Kadang mereka jual tapi pas dilihat kok masih untungnya dikit gitu kan. Benar banget. Marginnya terlalu rendah, terus kemudian kadang rugi gitu kan. Nah, itu yang masalah gitu. Jadi basically-nya kita harus
kasih tahu nih poin-poin apa ya untuk mereka bahas ya. Nah, karena satu poin itu adalah jangan lupa dicatat ya. Karena otaknya kita tuh kan terbatas, ya kan. Jadi simpelnya hari ini belanja apa gitu kan. Terus hari ini jualan apa itu dicatat aja gitu. Nah, kadang kalau diingat-ingat hari ini misalkan kita catat penjualan 3 juta, pengeluaran 2 juta. Ya kan? Hari ini ingat, besok mungkin masih ingat lagi, besok berapa segala macam. Oh iya, banyak banget tuh yang kayak gitu. Betul, tapi kan usaha nggak cuma sehari 2 hari gitu kan. Nah, ketika udah mencatat kita udah mencatat kan kita bisa merekap ya. Minimal dicatat aja dulu gitu kan. Ya kalau misalkan punya buku di buku gitu kan. Ya lebih canggih dikit lagi di Excel gitu kan. Gitu. Betul. Nah, itu dicatat dulu ya kan. Betul, kayaknya banyak orang ya Pak yang kayak ya udahlah gue jualan, yang penting rekening gue bertambah gitu Pak ya. Iya, benar. Atau di akhir bulan kok segini-segini aja gitu ya. Betul. Sebenarnya buat apa sih duit gue, karena nggak dicatat. Betul. Benar banget ya. Ketika lihat income-nya misalkan 1 bulan 60 juta, tapi pengeluarannya 61 juta, ya kan, ini jualan apa gitu kan. Benar. Nah, kadang itu yang nggak kecatat. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kita udah nyata, ternyata ada yang salah nih sama pricing-nya gue, atau misalkan ada cost yang mungkin bisa di press ya gitu. Ketika dicatat tuh kita bisa analisa. Minimum itu dulu. Oke, benar. Nah, yang saya pelajari juga nih Pak ya, kan banyak juga yang mungkin udah mulai mencatat gitu kan, dia sudah mulai mencatat satu persatu, cuman dia ada yang keliru gitu, yang dicatat semuanya nih gitu kan, padahal kan ini untuk bisnis tadinya gitu kan. Jadi better keuangan si pribadi ini sama bisnis itu mestinya dipisah, ya kan. Jadi yang pribadi ini jangan sampai masuk ke bisnis, jadi benar-benar tahu nih usaha dia berkembang apa enggak. Betul. Gitu kan. Banyak banget kayak orang akhirnya buat beli pulsa dimasukin ke bisnis, ya kan, buat laundry masuk ke bisnis, buat makan siang masuk ke bisnis, akhirnya kelihatannya rugi. Betul. Ya kan, bener banget ya. Itulah Pak, kalau pengalaman ini yang nyatanya juga nggak bener ya Pak ya. Betul. Jadi itu ya penting juga, maksudnya memang ketika sekarang kan kalau buka rekening itu bisa 2 account dengan nama yang sama ya. Betul. Jadi mungkin kita belajar dikit-dikit untuk ngatur itu ya, memisahkan gitu kan. Minimal dibelajar situ dulu ya. Jadi rekening yang satu memang usaha, yang satu lagi untuk pribadi. Betul. Sehingga nanti secara mutasi kasnya juga bisa kelihatan. Gitu. Ya, itu bagus ya, berarti dia memisahkan catatannya mereka ya. Dia kalau udah kepisah, proyeksiinnya gampang Pak ya. Betul. Gitu kan? Oh, ini punya duit sekian, gue buat beli bahan baku misalnya, kalau dia memang usahanya produksi ya, atau nggak buat beli stok buat dia jual lagi, itu kan gampang Pak ya. Betul, itu salah satu poin proyeksi keuangan itu ya, itu lumayan penting juga sih, karena biasa nih pengguna ya bisnis baru itu mereka punya proyeksinya masih masih terlalu pendek gitu. Jadi kadang-kadang emang ada yang bilang bisnis mulai aja dulu. Ya, mulai dulu itu bukan berarti dimulai dengan jangka pendek gitu kan, tapi dimulai dengan step-step yang meyakinkan. Ya kan, kalau kita cuma punya modal misalkan kecil, ya berarti ada proyeksi mana cost yang harus ditekan dulu, ya mana memang price yang memang harus kita untuk ngejaga bahwa price kita itu memang bisa ngejaga pengeluaran kita juga, sehingga tidak tekor lah istilahnya. Nggak boncos Pak ya. Ya betul. Ya, kayaknya ya banyak banget yang yaudah beli aja stok, tapi dia nggak mikirin ini stok bakal ngejual apa enggak. Ya betul. Gitu kan. Dia nggak ada proyeksi, duit gue ada nih duit sekian di rekening, misalnya harusnya segini buat gue beli barang, segini buat bayar ini gitu kan. Betul. Dia harus posting lah untuk hal kayak gitu ya kan. Benar sekali sih, makanya butuh analisa juga ya. Proyeksi keuangan juga nggak ya gampang-gampang, susah sih, cuman itu masih bisa dipelajari lah ya. Karena kita harus analisa juga kemarin penjualan kita berapa, terus harus beli barang berapa ke depannya gitu kan. Ketika kita udah punya duit, mau disisihkan untuk nambah stoknya lagi berapa, nah itu penting banget gitu. Ya karena mereka juga kalau udah mulai bisnis ya, mereka harus punya kemampuan analisa. Betul. Ya kan, jadi dia jago ngelolanya belum tentu nganalisanya bener nih. Dia tahu lah misalnya kayak ngelola kan lebih ke kayak ini untuk ini, tapi kalau nganalisa lebih kayak
oh nih barang yang ini laku nih, gue mesti stok banyak nih. Betul. Ya kan, biar penjualan gue bagus dan uangnya pengen gue oper buat beli barang dulu nih karena barangnya laris misalnya gitu kan. Betul. Itu lumayan penting lah ya buat teman-teman buat analisa nanti kalau udah kita bisa ngatur keuangan ya. Betul. Gitu kan. Itu ya salah satu ilmu analisa yang memang penting ya di dunia bisnis ya, karena kalau misalkan analisanya nggak kuat, kita nggak bisa bersaing sama kompetitor di luar gitu. Misalkan contoh kita mau beli barang ya kan, kita harus tahu dulu beli barang ini yang laku apa yang tidak laku gitu kan. Contoh misalkan kita beli barang yang sebenarnya barang ini secara movingnya tuh nggak cepet, tapi di stoknya tuh banyak gitu kan. Akhirnya kan cuma jadi bangke dalam tanda kutip ya. Sedangkan yang laku ini kita nggak beli gitu kan. Itu kalau itu simple aja lah ya. Kadang orang nggak sadar sama itu. Jadi yang ingin berbisnis harus punya kemampuan di sana, karena intelijen secara analisanya itu harus kuat juga gitu. Oke. Nah, terus gini, kayak banyak orang nih yang mau start bisnis kan, ya dia udah untung gitu kan, untung. Nah, kebanyakan tuh baru untung sedikit gitu kan, dia kayak wah ini gue udah untung nih, akhirnya belanja apa segala macam gitu kan. Nah, misalnya dari Pak Fando ini misalnya kayak better tuh kayak keuntungan perusahaan tuh untuk apa gitu loh, kayak oh ini kita punya laba nih, better untuk langsung dipakai kah atau gimana? Oke. Kalau sebagai pemula ya, kalau misalkan sebagai pemula lebih baik diputer gitu kan. Yang penting operasional semua ketutup ya. Ya buat dia juga bisa disisakan misalkan ya. Tapi lebih baik uangnya tuh muter dulu. Karena apa? Karena kita akan investasi betul. Kalau misalkan baru untung, misalkan kita untung nih sebulan udah 100 juta, tapi dihabisin tuh beli mobil gitu kan. Nah, jadi mobil itu kan jadi expense-nya kita, ya asetnya nggak bergerak, apalagi nilainya turun gitu. Tapi kalau dialokasikan terhadap barang lagi, nah itu akan jadi investasi yang terus muter gitu kan. Nah itu mungkin menurut saya banyak orang nggak kuat. Jadi kadang kalau udah dapat duit banyak nih beli nih gitu kan. Padahal seharusnya sebagai jiwa pengusaha tuh mereka pasti akan lebih enak memutar uang. Iya pasti lah, kalau emang dia bisnisnya mau jangka panjang Pak ya, dia harus terinvestasi lah. Betul. Kan? Oke. Terus juga kebanyakan nih gitu kan, banyak pengusaha yang tersesat juga nih Pak. Oh iya, dia tersesat bukan pemuda ya, dia salah ngikutin role modelnya dia lah gitu kan. Apalagi kayak berita yang banyak ini gitu kan, banyak kayak investasi, bodong segala macam. Itu lumayan itu. Ya jangan sampai salah sih dia ngikutin mentor ya Pak, mentor atau pebisnis yang mungkin ya di sosial media kan kayaknya dia keren segala macam, tapi kita nggak tahu aslinya kayak gimana ya Pak. Ya, jangan salah pilih lah buat mentor-mentor kita di bisnis. Ya, karena saya sih pernah dengar ya, uang itu punya cara kerjanya. Betul. Dan nggak ada pemutaran uang tuh yang cepat gitu kan. Ya kecuali memang dalam tanda kutip nipu ya gitu. Tapi kalau uang itu punya rumus di mana bagaimana mereka bekerja gitu kan. Ya mungkin saya nggak bisa detailin sekarang ya caranya gimana, tapi udah pasti cari uang itu butuh keringat lah. Ya kan. Jadi nggak bisa. Nggak ada instan ya. Nggak ada instan, bener. Cuman mie aja yang instan kan. Ya pokoknya kayak kalau mau sukses emang udah ada rumusnya. Ya, kalau ngakalin rumus itu udah pasti nge-cheat. Iya betul. Kayak karena mungkin yang terakhir nih mungkin karena dari SAC juga ya kan, mungkin suggest dari kita untuk lebih gampang ngelola keuangannya udah pasti dibantu dengan tools gitu kan. Iya betul. Benar. Karena biasanya kita bersama teman-teman kita atau rekan-rekan kita semua kita akan suggest dia toolsnya sih murah banget ya Pak ya, tools untuk ngatur keuangan ini, cuman teman-teman cuma invest sekitar 200.000 per bulan aja. Betul. Itu pakai Accurate yang online ya Pak ya, itu Accurate accounting software. Itu bisa dibilang software di Indo yang nomor 1 sekarang untuk dari accounting ya. Betul. Jadi teman-teman bisa, yang mungkin Excel kan mesti bikin rumus segala macam, dengan aku itu gampang banget. Invest 200.000 kayak kita ngopi lah Pak ya, mungkin sebulan habis 200.000. Nah diinvestin aja ke software, karena itu yang tadi Pak, laba tuh kita putar ke investasinya ke sistem. Ya betul. Jadi yang kita bicarakan dari catat, analisa, ya kan, proyeksi gitu kan, itu semua memang udah ada di sistemnya ya, gitu ya. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing ya, apalagi yang bisnisnya beginner gitu ya. Jadi justru bisnisnya jangan nunggu
besar dulu baru bikin sistem gitu kan. Justru baru mulai ini sampai ngerakam sistem. Jadi belajarnya tuh sekalian belajar bisnis juga sama belajar memahami sistem juga. 12.000 worth it banget ya. Kayaknya nggak ada yang sistem kalkulator aja nggak 200.000, 300.000 ya kan. Jadi istilahnya beli kalkulator setiap bulan aja gitu kan. Tapi lebih canggih, jauh lebih canggih. Ya. Tuh buat teman-teman atau nggak yang nonton video ini bingung mau pakai tools apa buat ngatur keuangan, saran dari kita bisa pakai Accurate Online yang cuma 2.000 per bulan, fiturnya juga udah cukup lengkap gitu. Cuman kalau nanti teman-teman mau tanya tentang lebih detailnya Accurate Online itu kayak gimana sih, kan mungkin bisa cek video-video SAC ya, sebetulnya banyak banget tutorial tentang Accurate, atau hubungin nomor kita yang ada di deskripsi video ini. Betul. Terus sama mungkin kayak konten ini juga baru ya buat kita ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, bahas ini dong. Itu kayaknya boleh ya di komen ya. Betul. Atau di Instagram kita juga silakan ya. Silakan, kita aktif lah di semua media sosial ya. Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kalau ada yang mau request bahas tentang ini dong Pak, gimana sih tanggapan dari SAC tentang problem ini gitu kan. Ya langsung komen aja ya di channel kita. Betul. Oke. Jadi kita mempelajari semuanya ini atau memberikan informasi ini berdasarkan experience kita ya kan. Jadi kalau ditanya bukunya mana, ya nggak ada ya, bukunya nih dari experience saja. Jadi kalau misalkan percaya syukur gitu kan, ya kalau bermanfaat juga ya alhamdulillah gitu kan. Oke. Siap, baik Pak Fando, thank you banget. Thank you. Sharingnya. Oke, untuk udah dong. Udah. Kayak lagi. Pak Fando waktunya berharga banget. Jangan lama-lama. 1 pound sterling, ini saya. Oke, ya udah buat sobat SAC jangan lupa ya like, comment dan subscribe video ini kalau memang bermanfaat. Terus kalau ada request video lain silahkan komen di channel ini. Oke, thank you. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.